Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya Ma'ruf ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin selamat buat Mas Yana ya, yang mungkin hari ini ngabarin ke saya bahwa dia itu merasa bahwa dia udah merasa sembuh 90%. Kenapa? Karena mungkin udah hampir seminggu dia tidak merasakan sensasi ya. Dia udah merasa tenaganya fit kembali, pulih kembali gitu ya. Dan Mas Yana ini adalah salah satu orang yang mungkin mengikuti saran saya ya untuk mengkonsumsi gula aren, karena beliau kemarin itu sempat lemas, sempoyongan, keliengan gitu ya, matanya buram gitu ya. Saya saranin konsumsi gula aren, mungkin beliau rutinin. Mungkin ada juga beberapa vitamin ataupun obat dokter yang dikonsumsi mungkin ya, sehingga beliau bisa merasakan badan dia itu seperti pulih kembali, dia merasa sehat ya. Buat Mas Yana, itu adalah ciri-ciri masuk fase penyembuhan. Jadi saran saya sih untuk makannya aja dijaga terus. Mungkin untuk pikirannya, karena kita udah merasa tenaganya pulih, biasanya itu pikirannya itu kecemasannya berangsur hilang teman-teman ya. Tapi kadang masih dicolek-colek ketika kita sedikit mengantuk, ketika kita sedikit lemas gitu, biasanya suka muncul pikiran yang aneh gitu ya, karena badan kita lemas. Jadi pikirnya, kenapa nih badan, kenapa nih gitu. Biasanya seperti itu Mas Yana ya. Jadi harus siap-siap. Kalau muncul sensasi seperti itu di pikiran, jangan menganggap itu sensasi dari asam lambung lagi ya. Jangan menganggap itu sensasi berat. Cukup berpikir, saya ngantuk, silahkan istirahat sebentar, minum gitu ya. Insya Allah lama-lama akan berangsur membaik. Lama-lama pikiran negatif akan hilang teman-teman ya. Buat teman-teman juga silahkan dilakukan di rumah. Jadi ketika ada sensasi muncul, jangan menganggap penyakit berat lagi. Jangan menganggap jantung saya berdebar nih. Buat yang masih suka berdebar-debar gitu ya, jangan-jangan ini penyakit jantung gitu ya. Bukan teman-teman. Kenapa saya bilang bukan? Karena saya pada saat itu cek EKG juga normal, cek EKG normal. Tapi pada saat itu saya juga nggak langsung percaya ke dokter. Saya masih beranggapan bahwa ini penyakit jantung ya. Sama semuanya, yang merasakan sensasi itu menganggap penyakit ini penyakit berat, padahal penyakit ini tidak berat teman-teman ya. Hanya asam lambung dan tidak berbahaya, karena semua orang punya asam lambung teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ada sensasi di area dada, misalkan sakit di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu bukan penyakit paru-paru juga teman-teman. Walaupun teman-teman sesak gitu ya, bukan penyakit paru-paru. Karena saya pada saat itu juga cek CT scan ya, CT thorax itu, paru-paru saya normal. Padahal saya perokok berat, tapi alhamdulillah paru-paru saya normal ya teman-teman ya. Nah, kenapa ada sensasi sedikit sakit di sekitaran dada sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebenarnya itu sedikit iritasi teman-teman, ataupun peradangan di area pernapasan, di area pernapasan ya, bukan di paru-parunya ya. Jadi misalkan ini paru-paru, ini area pernapasan yang kerongkongan nih misalkan. Nah, berarti misalkan dada sebelah kanan, berarti di sini ya area iritasinya karena terkena cairan asam lambung itu. Kalau di sebelah kiri, berarti itu area yang sebelah sini gitu ya teman. Jadi bukan paru-paru, bukan ya teman-teman kalau sesak ya. Karena saya pada saat itu cek oksigen juga 95%, artinya kadar oksigen di tubuh saya itu bagus ya teman-teman. Jadi sesaknya itu kenapa? Karena tekanan gas di dalam lambung menekan bawah paru-paru gitu ya teman-teman ya. Dan juga di area jalur pernapasan itu penuh dengan gas. Akhirnya oksigen yang masuk itu seperti kesendat gitu ya, seperti ngap-ngapan, gelagapan gitu ya. Itu penyebab sesak biasanya. Bagaimana kalau agar sesaknya hilang? Kalau saya biasanya itu mungkin kalau teman-teman familiar banget itu menggunakan nafas diafragma ya, nafas perut, itu juga sedikit membantu. Sebenarnya nafas perut ini
dipakai oleh siapa sih? Biasanya banyak oleh penyanyi ataupun orang yang sedang baca Al-Quran, itu biasanya pakainya napas perut ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sering baca Al-Quran mungkin bisa mereda ya itu ya untuk sesaknya. Selain itu juga kalau saya itu yang biasa saya lakukan adalah membaluri dada saya dengan, pokoknya kalau ada sensasi apa aja ya yang ada di dada itu ya, daerah sini saya baluri dengan minyak kayu putih. Itu cukup membantu ya, bisa mengalihkan pikiran juga ya, karena hangat di sini jadi gak terbawa pikiran gitu biasanya. Nah untuk sesak ini selain itu juga saya minum air hangat. Kalau sudah tidak kuat biasanya saya muntahkan ya, isi perut saya pancing agar muntah, biasanya jadi lega, semua sensasi hilang ya. Kalau bagaimana cara muntahinya, karena ini dipaksa, biasanya saya minum banyak air, terus dipijit lehernya gini, itu ya airnya keluar. Biasanya lumayan membantu, itu sensasi berkurang bisa seminggu 2 minggu ya kalau setelah muntah biasanya. Dan emang muntahnya itu bener-bener asem teman-teman. Ketika ada sensasi di perut terus kita paksain muntah gitu ya, emang di dalam lambung kita sedang meningkat asam lambungnya, jadi pekat banget asam gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah untuk yang masih keliangan, sempoyongan, matanya buram, seperti video-video yang saya sebelumnya ya, itu saya sering katakan bahwa memang pencernaan kita sedang kurang maksimal, jadi penyerapan itu nutrisinya kurang. Dan juga yang jadi permasalahan adalah sudah nutrisi penyerapan nutrisinya berkurang, ditambah faktor kecemasan ini ya. Jadi faktor kecemasan ini menguras energi kita, jadi energi kita cepat habis ya. Jadi mulai sekarang kita berpikir wajar teman-teman, jangan menganggap sensasi ini dari asam lambung, jangan menganggap penyakit ini penyakit berat ya. Takutnya biasanya orang yang terkena gangguan kecemasan ya, anxiety ini menganggap bahwa takutnya makin parah, takutnya merembet ke yang lain, takutnya dari lambung bisa kena ke liver. Karena kemarin juga ada ya beberapa orang yang komen apa saya kena liver ya, mata saya kuning dan segala macam ya. Itu biasanya emang efek dari asam lambung ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau sudah didiagnosa dari dokter asam lambung, ya udah asam lambung, kita fokus nyembuhin asam lambung gitu ya, menyembuhin lambungnya. Gak usah bebani pikiran teman-teman dengan pikiran yang negatif. Kasihan ya, kasihan pikiran teman-teman. Mungkin teman-teman kemarin sudah zolim ke lambung, udah makan apa aja, makan seenaknya, nggak mikirin lambung ya, akhirnya lambungnya luka, akhirnya lambungnya radang, terjadi kecemasan ya. Akhirnya otak yang sekarang dipengaruhi karena traumatik atau sensasi yang pernah dulu kita alami, sehingga kita terjadi traumatik gitu ya. Jadi hari-hari kita itu mikirin sensasi terus, apalagi teman-teman yang masih di grup Facebook. Itu teman-teman yang masih di grup Facebook, kenapa betah di situ ya? Itu penyakit apa aja di-share di situ, berita kematian, berita yang lain di-share di situ, yang seharusnya jangan teman-teman ya. Buat teman-teman yang ada di grup Facebook, saya mohon jangan sampai sharing tentang ketakutan di media sosial. Kasihan teman-teman yang anxiety-nya masih tinggi, nanti nggak bisa sembuh teman-teman. Karena apa? Dia lagi-lagi dengar berita buruk, lagi-lagi dengar berita tidak enak, tersimpan di pikiran. Ya kapan mau sembuhnya? Kalau pengen hilangin itu ya semua dihilangin ya. Orang yang suka cari-cari sensasi nih, cari-cari berita di internet, misalkan sensasi ini, kalau masih cari-cari seperti itu, ya kapan mau sembuhnya? Jadi stop mencari-cari berita atau informasi di sosial media ya, karena itu belum tentu kebenarannya. Siapa penulisnya itu siapa, nggak tahu gitu ya. Jadi kalau pengen sembuh ya, kalau pengen nyembuhin pikirannya, kita berpikirnya yang positif terus. Bagaimana kita bisa berpikir positif terus? Ya hindari. Misalkan yang masih ada di grup Facebook, udah tahu grup Facebooknya,
banyak yang share-share kayak gitu, tapi masih bertahan di situ. Mending keluar aja, nanti masuk lagi kalau udah sembuh, nyemangatin yang lainnya gitu sih. Itu saran dari saya. Karena saya juga dulu sempat masuk, ya, dulu sempat masuk. Tapi apa yang saya rasakan, bukannya saya menemukan obat di situ, bukannya saya menemukan semangat di situ, tapi malah tambah down, tambah turun. Akhirnya saya putuskan keluar, mulai dari grup WA, grup Facebook, saya keluar semua. Saya mencari hal-hal yang positif, ya, mencari banyak hiburan, ya, mungkin bisa menonton video-video seperti ini, ada motivasinya, ya. Apalagi senang banget kalau kita dengar ada teman kita yang sudah sembuh dari penyakit asam lambung, ya. Kira-kira berapa lama sih? Berapa lama untuk menyembuhkan secara total lambung kita, ya? Sebenarnya kalau informasi yang saya temukan dari dokter itu paling minim, ya, kalau lambungnya sudah radang ataupun luka, paling minim itu 6 bulan, ya. Paling minim itu 6 bulan. Jadi kita harus konsumsi obatnya rutin selama 6 bulan, paling minim itu, ya. Ya mungkin tergantung dari berapa parahnya atau berapa lebarnya peradangan atau lukanya, ya teman-teman, ya. Jadi jangan salahkan obat ketika teman-teman sudah mengkonsumsi obat tapi tidak merasakan efek tertentu atau efek kesembuhan, ya. Ya mungkin emang radangnya agak lumayan lebar, jadi butuh proses. Kenapa lama? Kalau menurut informasi dari dokter, karena lambung kita disuruh kerja terus. Ibaratnya kerjanya gini. Kalau gini terus ada luka gimana? Bisa bayangin teman-teman. Tadinya sel kulit mau meregenerasi selnya, mau menutup luka-lukanya, diginiin lagi, kebuka lagi, seperti itu, ya. Makanya saya sering saranin ke teman-teman bahwa kita dibalik, teman-teman. Dulu kita udah zolim, ya, mulut kita ngunyahnya sedikit, ya, ngunyahnya sedikit, akhirnya makanan masih keras, ya, masuk ke lambung. Lambung bekerja keras maksimal, memproses makanan itu, kasihan lambung kita. Nah sekarang kita balik, teman-teman, kita balik, biarlah mulut kita yang bekerja, kunyah makanan sampai selembut mungkin, sampai banyak air liurnya, karena air liur itu membantu proses pencernaan untuk apa, ya, agar enzim kita, enzim di dalam perut itu sempurna gitu, banyak gitu, ya. Agar enzim di dalam perut itu seimbang dengan cara apa? Dengan cara kita mengunyah sampai lembut dan agar tercampur dengan air liur kita gitu, ya. Fungsinya air liur itu seperti itu, ya. Buat teman-teman yang lupa, mumpung saya ingetin nih. Jadi kalau makan selalu ingat kata-kata saya, ya. Sekarang kita gantian, mulut kita yang harus bekerja, mulut kita yang ngunyah. Kan gigi kita keras nih, suruh ngunyah aja nyampe pegel, nggak apa-apa. Yang penting lambung kita istirahat. Kalau makanan yang masuk lembut, tapi makanan yang masuk bergizi, insya Allah penyembuhannya akan cepat, teman-teman, ya. Karena proses penyembuhan dari sel-sel lambung itu kan butuh nutrisi. Ya, nutrisi kan dari makanan yang bernutrisi gitu, ya teman-teman, ya. Nah jadi seperti itulah cara saya, teman-teman. Nah kalau untuk lamanya yang tadi saya sampaikan, minimal itu 6 bulan, ya. Minimal itu 6 bulan. Jadi kita mulai dari awal lagi nih. Misalkan teman-teman kemarin udah ada yang suka selingkuh nih, masih suka nyolek-nyolek kopi gitu, ya, pedas, asam. Saya rasa sih nggak berani, ya. Biasanya kalau orang yang punya kecemasan sih nggak berani seperti itu, ya. Nyolek sedikit pedas saja nggak berani. Karena saya pun dulu pada saat terkena GERD, ya, yang disertai dengan kecemasan, itu saya makan bermilih, teman-teman. Nggak berani makan ini, nggak berani makan itu. Padahal belum tentu makanan itu berefek pada kita, ya. Belum tentu. Dan setelah saya merasa sembuh, akhirnya saya berani mencoba makanan pantangan. Ternyata nggak ada efek sama sekali. Itu hanya kecemasan kita, hanya ketakutan kita, teman-teman. Hanya ketakutan kita. Jadi mulai sekarang teman-teman yang udah senior nih, misalkan udah lebih dari 1 tahun, ya, misalkan. Jadi saya saranin udah mulai masuk untuk mencicipi makanan-makanan pantangan, pedas, asam, santan. Kalau santan jangan dulu lah, pedas nggak apa-apa. Kalau santan jangan dulu, karena santan itu tajam banget, teman-teman. Mending pedas daripada santan, ya.
Itu, jadi mulai sekarang sedikit mencoba gitu ya. Apalagi yang badannya udah mulai segar, mulai dilatih lagi lampunya, mulai dilatih, tapi dikit-dikit aja gitu ya. Yang dulu kita takut nih, takut makan apa nih, kita coba ya. Kalau untuk kecemasannya, apa yang masih teman-teman takut, silahkan tulis di komentar. Nanti kita sharing bareng-bareng bagaimana caranya kita melawan rasa takut itu. Apakah kita harus melawannya, atau kita harus berdamai dengan rasa takut itu ya. Karena ada beberapa kecemasan yang harusnya kita lawan. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Semoga teman-teman sehat semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.